Mengapa sekolah Sabat? Judul kali ini saya akan membahas tips agar sekolah Sabat kita hidup-hidup di dalam jemaat kita. Kenapa ini penting? Karena Tuhan merancang sekolah Sabat adalah sekolah Sabat yang hidup, sekolah Sabat untuk pemuritan, dan fokus sekolah Sabat adalah untuk Bible study, belajar Alkitab, berdoa, fellowship, dan juga untuk misi. Sebagaimana dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41-42 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi sekolah Sabat dirancang untuk persekutuan, untuk berdoa, belajar Alkitab, dan untuk misi. Misi itu adalah mendatangkan kebangunan rohani, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ada kunci untuk kebangunan rohani dalam sekolah Sabat kita. Yang pertama, kembali kepada motif kita untuk datang ke gereja harus benar supaya kita berbahagia datang ke gereja. Oleh sebab itu, ada beberapa tips yang boleh saya berikan. Karena ada 3 peran penting di dalam gereja kita, yaitu pendeta-pendeta, para gembala jemaat. Yang kedua adalah staf sekolah Sabat ataupun yang membidangi sekolah Sabat. Dan yang ketiga adalah para guru-guru sekolah Sabat. 3 hal ini sangat menentukan kebangunan rohani sekolah Sabat kita. Oleh sebab itu, ada tips bagi para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para gembala jemaat yang boleh saya berikan. Yang pertama, bagaimana supaya sekolah Sabat itu hidup dan bersemangat. Maka para pendeta hadirlah tepat waktu secara beraturan di gereja. Yang kedua, hendaknya para pendeta mempromosikan sekolah Sabat secara reguler. Bahkan publikasikan rencana-rencana sekolah Sabat supaya umat-umat Tuhan melihat program-program sekolah Sabat ke depannya. Kemudian, tekankanlah kehadiran anggota-anggota jemaat. Itu adalah sebuah pelayanan kepada satu dengan yang lain. Kalau semua hadir di gereja tepat pada waktunya, maka ada sukacita dalam pelayanan satu dengan yang lain. Dan pastikan bahwa semua yang ambil bagian di sekolah Sabat itu adalah orang-orang yang sudah ditentukan, orang-orang yang sudah dipilih dahulu dari anggota-anggota gereja kita, dan berikan dorongan support kepada mereka, khususnya kepada anak-anak kita, orang-orang muda kita, supaya mereka turut ambil bagian di dalam sekolah Sabat. Latih, arahkan semua para staf sekolah Sabat yang ambil bagian, termasuk para guru-guru sekolah Sabat. Dan yang terakhir, tips kepada para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, prioritaskanlah membuat sekolah Sabat itu yang penting di gereja, sehingga orang merasakan bahwa sekolah Sabat adalah merupakan jantung gereja, adalah pusat pengajaran, pusat fellowship, dan juga pusat misi penginjilan ada di sekolah Sabat. Kemudian, orang yang menentukan hidup atau tidaknya sekolah Sabat adalah para guru-guru sekolah Sabat. Kenapa? Karena guru-guru sekolah Sabat berperan penting untuk hidup tidaknya akan sekolah Sabat. Oleh sebab itu, tipsnya adalah, pertama, hendaklah para guru-guru sekolah Sabat mempersiapkan pelajaran sekolah Sabat dengan baik. Lakukan itu dengan penuh doa. Pelajari pelajaran sekolah Sabat kita dengan sungguh-sungguh. Temukan inti-inti dari pelajaran kita. Kemudian kalau kita sudah persiapkan dengan sebaik-baiknya,
buatlah sambutan hangat kepada setiap orang dengan sebuah senyuman kepada kelas diskusi kita yang kita sebut namanya unit kerja Sekolah Sabat. Dan buatlah ringkasan-ringkasan secara menyeluruh pelajaran-pelajaran kita ini tanpa harus hari per hari, karena itu akan memakan waktu. Perlu ada waktu diskusi satu sama lain. Perlu orang lain juga untuk ambil bagian, mungkin memberikan penjelasan ataupun pertanyaan-pertanyaan. Dan selalu tekankan misi Sekolah Sabat kita untuk menjangkau orang-orang lain. Itulah sebabnya Sekolah Sabat bukan hanya milik gereja Advent, tetapi milik semua orang. Dan hendaknya guru-guru Sekolah Sabat menyadari ini, bahwa kita sebagai guru-guru Sekolah Sabat, kita teladani cara Yesus sebagai seorang guru yang baik di dalam diskusi Sekolah Sabat kita. Dan bagikanlah secara inti dari pelajaran itu. Ya. Kita tidak berkhotbah di diskusi Sekolah Sabat, karena ada jam khotbah. Kita di sana adalah untuk mendalami pelajaran firman Tuhan, fokus kepada poin-poin penting. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab. Sekiranya belum bisa dijawab, buatlah itu sebagai PR untuk dijawab di waktu yang akan datang, supaya tidak menghabiskan waktu, padahal jawabannya tidak ditemukan. Kemudian, tidaklah salah kalau kita tidak bisa menjawab, karena tidak semua bisa kita jawab. Dan jangan malu kalau tidak tahu menjawabnya. Dan berikanlah kesempatan kepada kelas diskusi Sekolah Sabat kita, kepada yang lain, tidak terkecuali anak-anak sekalipun, berikan kesempatan kepada mereka. Atau orang yang jarang bicara pun di gereja, berikan kesempatan kepadanya untuk memberikan pendapat-pendapatnya. Itu tips untuk guru-guru Sekolah Sabat. Dan jangan lupa para guru-guru, buatlah pelajaran itu segar dari minggu ke minggu. Ya, dan gunakanlah metode-metode Yesus. Kurangi berkhotbah di sana. Biarlah fokus kita belajar, fokus kita Alkitab. Dan buat grup kita itu jangan terlalu besar. Sedapat mungkin grup yang lebih kecil, supaya ada kesempatan bagi yang lain untuk bicara satu sama lain. Dan buatlah di sana percakapan, bukan monolog, tetapi adalah sebuah diskusi yang hidup. Dan berikanlah pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pelajaran kita. Dan jangan terlalu sulit pertanyaannya, supaya orang lain tidak merasa susah di diskusi Sekolah Sabat. Dan berikanlah ekspresi ataupun sikap-sikap yang bersahabat, mengasihi satu sama lain. Dan jangan sampai kita abaikan tamu-tamu kita yang hadir di kelas kita, karena mereka juga orang-orang penting datang di kelas kita. Dan tips untuk para staf Sekolah Sabat. Peran Anda sangat penting di Sekolah Sabat. Anda adalah pelayan staf yang dipercayakan, pemimpin Sekolah Sabat, dan seterusnya. Pemimpin PP punya peran penting di Sekolah Sabat. Oleh sebab itu, di sana janganlah berkhotbah. Sebelum berkhotbah, jangan menggurui di sana, tetapi di sana adalah sebuah pembelajaran. Persiapkanlah partisipan jauh-jauh hari sebelumnya, dan pastikan mereka sudah hadir tepat waktu. Dan kemudian kalau ada tidak hadir, Anda juga harus prepare, persiapkan. Bagi pemula-pemula, bagi yang baru ambil bagian, tidak salahnya Anda bikin note, catatan untuk kata-kata yang diucapkan di sambutan ataupun berdoa, dan juga berita mission, ringkasannya bagaimana supaya tidak dibacakan secara keseluruhan. Tetapi mereka bisa untuk memberikan ringkasan berita mission kita, supaya itu bisa hidup dan bisa dibuat bervariasi, supaya itu hidup, bisa disaksikan oleh banyak orang. Dan berikan juga kepada seluruh partisipan semangat dan kekuatan melalui doa. Jangan pernah naik ke mimbar tanpa lebih dahulu berdoa di ruang persiapan untuk persiapan mereka, karena kuasa Roh Kuduslah yang dapat menjamah hati mereka. Oleh sebab itu, dengan adanya tips ini, kita harapkan
sekolah sahabat kita akan hidup-hidup dari sahabat ke sahabat, dari waktu ke waktu. Dan biarlah kita hindari semua kelesuan daripada sekolah sahabat. Kenapa sekolah sahabat mati, tidak hidup? Karena kurang berdoa di sana dan kurang interaksi di sana, termasuk tidak fokus kepada pelajaran kita dan cenderung kita lebih banyak berkhotbah di sana atau menceritakan pengalaman hidup kita secara pribadi. Ada waktu-waktu kesaksian yang perlu. Oleh sebab itu, gantinya sekolah sahabat yang mati, kita rubah menjadi sekolah sahabat yang hidup dari sahabat ke sahabat. Tuhan memberkati kita.